Dalam program acara Mamasa, masak-masak di udara, sekaligus juga kita mengajak pendengar setia Radio Suara Praja bagi yang ingin bergabung silahkan Pak ya. Terutama emak-emak Terutama emak-emak karena ini baru saja menyambut Hari Raya Idul Fitri, mungkin agak ada bau-bau dapur ya Pak ya. Memang dapur ini berada di belakang, tapi kadang-kadang kalau aromanya pas, itu yang di depan itu bisa ditarik ke belakang. Jadi pemikat rumah itu justru ada di aroma dapur gitu. Aroma dapur ya. Dan bukan hanya memikat tamu yang di beranda depan, tamu di belahan bumi utara pun dia bisa ke selatan gara-gara dapur. Gara-gara dapur tadi. Gara-gara lada, pala, dan rempah-rempah. Yang membuat orang-orang Eropa yang berada di belahan utara bumi ini ke selatan. Adanya di di Nusantara Indonesia ya, terutama di daerah Ternate, Tidore gitu ya. Sumber pala, cengkeh, kayu manis dan macam-macam rempah-rempah. Mungkin banyak orang tidak tahu ya bahwa harga rempah-rempah itu pernah sampai setara dengan emas. Luar biasa Pak ya. Dan bumbu-bumbu masakan yang ternyata ada di Indonesia itu pernah menjadi barang eksklusif. Jadi hanya untuk dikonsumsi kelas-kelas atas, bangsawan-bangsawan Eropa kelas atas. Kalau sekarang kan mobil kan, barang mewah. Kalau dulu bumbu dapur bisa menjadi barang mewah gitu. Nah ini tentu tidak lepas dari kepiawaian dari emak-emak yang mengundang selera. Betul. Orang melihat bumbu ini sebagai penyedap rasa, menghangatkan, tapi juga sebenarnya mengobati. Komoditi wellness, misalnya jahe, cekor, ada kencur kalau orang nyebut kunyit, kurkuma itu jenis-jenis yang biasa digunakan untuk jamu. Dan jamu ini lahir dari dapur. Jadi masakan itu tidak hanya untuk mengundang selera, tapi juga menjadikan organ-organ tubuh yang kecil-kecil beroperasi selayaknya gitu. Jadi tadi berkelakar dengan orang yang baru kena stroke Nah ternyata plak atau karang-karang yang menghambat saluran darah itu dapat dikikis, dapat dihilangkan dari rempah-rempah, terutama gangan. Ini menurut dia gitu kan, dan dia menurut dokter. Jadi dalam masakan kita pun sebenarnya gangan ini memang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan emak-emak, dihidangkan dengan keseharian itu. Ikannya dapat untuk meningkatkan protein, bumbunya digunakan untuk mengobati. Jadi ternyata luas gitu. Dan rempah ini tidak hanya mengalir dalam tubuh, tapi mengalir sepanjang samudra. Orang mengenalnya dengan istilah jalur rempah. Nah, kebenaran tahun 2024 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan beberapa organisasi misalnya Yayasan Negeri Rempah itu mencoba mengusung narasi sejarah dan sejarah diplomasi budaya bangsa Indonesia ini menjadi satu narasi besar tentang jalur rempah dunia dengan Spice Road. Nah,
dari sini kita banyak dapat mengulas bahwa sebenarnya memasak ini bukan pekerjaan yang sepele dan milik ibu-ibu. Ternyata masakan itu bisa menjadi alat politik. Nah, tamu yang besar, tamu yang kecil itu dapat dilihat dari cara jamuan. Nah, menarik ini tidak pernah antara jamu kan kopi kan kopi. Tidak pernah tamu-tamu itu diajak ngopi. Tapi dijamu. Dihidangkan jamuan gitu kan. Artinya kalau jamu ini identik dengan makanan. Jadi di dalam makanan itu ada jamu. Jamu ini berasal dari kata, sebenarnya berkaitan dengan Agi Aduh punya hubungan sejarah katanya dengan jampi. Jampi ini obat gitu. Nah, kalau kita ngelihat jamu dari obat menjadi menjamu. Memuliakan. Dari memuliakan kita boleh berhubungan dengan masakan. Jadi ini persoalan yang sebenarnya cukup luas gitu ya. Ada unsur sosialnya, ada unsur ekonominya, ada politik, hegemoni kekuasaan, ada juga hubungannya dengan jasa. Berarti saling berkaitan ini Pak Fid. Saling berkaitan. Ekonomi kreatif itu lebih banyak menyentuh dapur-dapur. Dan karena dapur itu dikuasai, penguasanya adalah emak-emak. Jadi ini ruang hobi, ruang tradisi, ruang budaya yang benar-benar kaya gitu ya, dengan bermacam khazanah resep ya. Resep masakan. Kalau kita mau jajak, kata Adi, kok jajak yang satu adonan itu bisa menghasilkan 10 macam jajak. 10 macam jajak. Jajak tarnanas pakai itulah adonan. Ada jajak sempret pakai itulah adonan. Jajak coklat pakai itulah adonan. Hanya tambah-tambah itulah berubah gitu. Kalau rempah juga banyak juga kan. Nah, dapat menciptakan berbagai macam masakan ini Pak Fidem. Berbagai macam masakan. Dengan rempah-rempah yang tadi sama, ada kunyit. Nah, cukup dikenal itu adalah gangan. Mungkin orang hanya tahu itu gangan ketarap. Gangan lain sebenarnya banyak. Sebetulnya ada gangan versi di rumahnya gitu Pak. Gangan apa aja sih yang sebenarnya yang ada di Belitung ini? Nah, rekan-rekan bisa menghubungi kami di 08 1178 11022. Iya. Jadi lebih berasa di perbincangan itu terkait dengan rempah-rempah ya. Iya. Spesi menghangatkan. Memang diciptakan untuk menghangatkan suasana. Dan suasana itu akhir cerita sebenarnya dari rasa, rupa, aroma. Olahan-olahan rempah ini punya banyak ragam, tergantung bahannya. Kita melihat dan bahan yang diracik ini akan berubah nama walaupun bentuk rupanya sama gitu. Jadi bahan yang berbeda akan menciptakan rasa yang juga berbeda dan suasana berbeda. Misalnya kalau kita di dalam tradisi di pelosok kampung, terutama yang ada di Belitung, bagi sahabat-sahabat kuliner yang penasaran, kita bisa melihat tradisi kuliner, tradisi mengolah rempah itu pada saat orang melakukan hajatan. Jadi di dalam hajatan itu ada makanan yang disajikan untuk pengolah makanan, orang dapur. Ada yang untuk yang dinikmati oleh tamu kampung, kiri kanan, lingkungan yang lebih kecil. Ada yang tamu yang memang cukup luas. Nah, cara menghidangkannya itu berbeda-beda. Jadi ini kalau kita melihat bahwa sebelum hari H itu disajikan makanan khusus
misalnya hanya sekedar sayur asam, atau sayur embut. Nah, sayur embut dan sayur asam ini tidak dihidangkan pada saat ada tamu yang datang di hari H gitu. Nah, di hari H ini benar-benar yang paling tertinggi derajatnya gitu. Nah, berkuah itu makanan, berkuah dan hangat itu makanan yang ada di tengah kalau dalam bentuk sajian dulang gitu ya. Nah, di dalam dulang. Nah, tadi kita cerita tentang gangan. Nah, bahan yang berbeda, rasa yang berbeda, aroma yang berbeda akan punya banyak berbeda nama. Umumnya lebih terlihat kunyit, tapi ada gangan yang terlihat lebih cerah karena pengaruh santan. Ikannya adalah ikan yang sudah dikeringkan. Gerinting kalau orang Seliu dan daerah selatan di Pulau Belitung ini menyebut gerinting itu adalah ikan yang diasap. Biasanya ikan pari. Ikan pari yang diasap, yang didapat pada saat melimpah. Kemudian di masa paceklik, artinya pada saat musim barat, orang menggunakan itu. Biasanya digantungkan di dapur. Oh, di dapur. Nah, di dapur jadi ada dibiarkan bahan utama untuk menyajikan gangan rias. Nah, unik lagi gangan rias ini selain pakai kelapa juga, itu batang pisang. Batang pisang. Iya, batang pisang yang diiris gitu. Terus asam yang digunakan pakai daun medang. Kalau kita mendengar kampung Prawas, itu asal katanya berasalnya sebenarnya dari jenis tanaman, namanya medang Prawas. Untuk sekarang ini mungkin agak sulit didapat mungkin Pak Bid ya? Enggak juga kalau daerah selatan. Seliu, Tanjung Rusak, gangan rias itu menjadi ini. Jadi favorit. Lebih favorit. Menu favorit. Jenis itu gangan rias. Ada jenis gangan darat. Nah, gangan darat ini menggunakan keli ya. Ikan keli, ikan darat misalnya. Nah, mereka juga menggunakan asam yang berasal dari daun renggadaian. Nah, asam itu berasal dari pucuk renggadaian. Ini selain untuk menciptakan rasa, juga menghilangkan aroma. Jadi amisnya ikan hilang gitu. Hilang. Dua fungsinya. Daun mengandung asam juga menekan aroma amis. Jadi masakan yang macam sayur lodeh gitu. Sayur lodeh itu kan pakai santan. Tapi orang nyebut ini gangan gitu. Karena banyak bahannya, ada kunyit juga ada. Sebagian besar memang pakai bahan-bahan bumbu gangan gitu. Karena bahannya banyak sayur dan sayur itu bermacam-macam, disebutlah gangan selabur. Nah, panasnya daging beda dengan panas hangatnya, spicy-nya rempah gitu. Nah, sayur selabur itu mungkin dapat menjadi solusi gitu kan, atau sayur bening ya. Daerah mana ya? Sabung, daerah Tanjung Rusak, daerah Balong itu nyebut gangan itu bercampur-campur lagi macam sayur lodeh itu curak ware. Dengan disebut dengan gangan curak ware gitu. Berbeda rasa, berbeda rupa, berbeda aroma itu akan menghasilkan nama yang berbeda. Nah, orang sekarang menyebut bahwa ini nih ekonomi kreatif gitu. Jadi sebenarnya ekonomi kreatif itu kulineri itu kuliner, nama yang baru didengar dari orang-orang kampung, sebenarnya lama menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Warisannya diikat dengan tradisi lisan. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi hampir rata-rata menu-menu orang-orang masakan, khususnya yang dikuasai oleh mak panggong, itu tidak pernah tercatat secara tertulis. Kalau kita ngelihat ada dulu Blue Band lah misalnya, kaleng Blue Band, setiap kaleng Blue Band itu pasti ada tulisan resep.
resep masakan. Resep masakan. Iya. Nah, beda dengan kreativitas masyarakat itu dijaga dengan tradisi lisan. Jadi kalau tidak berkomunikasi, orang muda tidak berkomunikasi dengan orang tua, itu dia tidak dapat resep itu. Atau orang tua memang memaksakan ke yang muda, karena kunci dari rumah tangga itu adalah rasa, rupa, aroma dan suasana. Dan itu ada di dapur gitu. Makanya dalam adat perkawinan masyarakat Belitung ada 3 pintu yang menonjol, yang dimunculkan pada saat prosesi berebut lawang itu. Ya. Ini tidak lepas dari cerita makanan sebenarnya. Pertama adalah nafkah makan. Tukang tanak ini jelas berhubungan dengan makanan. Betul. Dia membawa gidau, sendok nasi yang panjang, dan dia membawa kerak nasi. Nah, dia akan beradu pantun sebagai bentuk syarat bahwa mempelai laki-laki dapat melewati rintangan itu. Artinya dia harus punya tanggung jawab untuk memberi nafkah. Kedua, dia harus mengelola bagaimana antara nafkah berhubungan dengan manajemen keluarga. Di pintu kedua ndak lagi tukang tanak, tapi penghulu gawai. Karena pengawai gawai itu adalah simbol dari manajerial tradisional yang ada di kampung. Nah, di tempat ketiga, rasa, rupa, aroma, itu adalah elemen-elemen dari suasana yang di ibu-ibu, mak-mak, jadi perempuan. Dari kalau di lawang satu, lawang kedua atau laki-laki, tapi di lawang ketiga pasti bini, mak inang yang jadi. Jadi mak inang ini simbol penghias, jadi simbol pencipta suasana dalam rumah tangga. Nah, yang menciptakan rumah, merubah rumah menjadi bentuk, dari rumah bentuk fisik menjadi rumah yang punya semangat. Ada spiritnya, ada spiritual dalam rumah tangga itu diciptakan dari suasana. Gimana cara menciptakan suasana? Salah satunya dari masakan, dari masakan. Jadi kadang-kadang kita tidak berselera gitu. Tapi kalau kita disajikan dengan selera, kalau ikan asin candang itu diguring lebih dulu gitu. Tetangga aja kadang-kadang ngomong-ngomong gitu. Kurang itu labu masak dulu gitu. Baunya ikan asin, bukan persoalan rupanya yang tidak bagus gitu kan, tapi aroma. Lebih jauh ke bawah nih gitu Pak, beda. Iya, sama lah kalau kita kerja kan. Bukan persoalan sarana dan prasarana, tapi suasana perkantoran yang baik akan membuat sarana prasarana yang minim sekalipun bisa menjadi optimal kinerjanya gitu. Kira-kira semacam itu gitu. Proses-proses yang mau dibuat oleh ibu-ibu seperti ngeracik bumbu. Jadi rumah itu bagaimana rumah yang kecil itu menjadi luas. Suasana yang nyaman gitu Mbak Bid ya. Jadi ada keterkaitan ternyata antara proses di awal rencana berumah tangga itu dengan daya olah rempah, kemampuan menyajikan. Fungsi emak-emak itu bukan hanya mewarisi tradisi mengolah rempah, tapi juga bagaimana dia rumah ini harus menjadi sekolah, rumah sekolah juga bagi anak-anak mereka. Orang laki didahulukan karena kedudukan laki-laki memimpin rumah tangga didahulukan. Orang yang belakang, orang dapur, dudi. Persoalannya kalau dia punya anak. Nah, ibu-ibu punya peran untuk mengenalkan adab makan di dalam majelis. Apa parentingnya, pola asuh ya. Nah, pola asuh dalam masyarakat tradisional Belitung itu terlihat pada saat hajatan, pada saat
undangan. Berarti itu salah satu edukasi juga ini Pak Fit ya? Edukasi. Dari situlah kita ngelihat adab orang makan. Karena dalam apa yang kita miliki ada hak orang lain gitu. Betul. Makan bedulang gitu juga. Diiris 4 artinya kita harus berbagi. Berbagi dengan 4 orang itu. Bukan makan sendiri misalnya. Bukan makan sendiri. Itu bentuk-bentuk edukasi karena dipengaruhi oleh masakan. Kekurangan itu menjadi media untuk pendidikan. Pendidikan bola asuh gitu. Makan di Makan Bedulang ini banyak beragam macam menu masakan biasanya Pak Fit ya, yang disajikan gitu kan, yang menggugah selera misalnya gitu Pak Fit. Sampai-sampai juga wisatawan menarik perhatian wisatawan begitu dengan dihidangkan masakan-masakan dihidangkan dengan atau disajikan dengan Makan Bedulang ini Pak Fit. Iya. Tanpa kita sadar ya, sebenarnya warna yang paling membangkitkan selera itu adalah warna merah. Cabai itu adalah jenis bumbu yang menggugah selera. Kalau orang Amerika Latin nyebutnya Pepito. Kalau ada lagu Pepito de Corazon itu, atau Pepito itu adalah cerita cabai sebenarnya. Dan dulang itu jarang berwarna lain. Iya betul Pak. Korek sama. Kata orang Belitung teh warna randang kata ya. 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Tadi kita juga mengulas makna dari tanak nasi saat prosesi perkawinan adat Belitung yang berkaitan dengan masakan. Gitu. Betul. Jadi banyak sekali Pak Fit ya ternyata yang kaitannya dengan masakan rempah-rempah Belitung. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.